Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan, balik lagi. Oke, kali ini kita masuk ke konten unboxing again. Dan kita tetap setia dengan handphone bekas. Oke, langsung aja kita sambut. Iya, daripada kita sambit ya mending kita sambut saja untuk handphone second kita yang mau kita unboxing. Ini dia. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find So guys, alasan utama kita kenapa kita beli lagi Oppo K3 ini karena sekarang harganya udah terjun bebas ya. Nggak bebas-bebas juga sih, tapi menurut kami itu worth it gitu loh. Karena sekarang harganya itu sudah di rentang harga 1.800.000. Bayangin 1.800.000 di mana 7 bulan 8 bulan yang lalu kita beli itu harganya sekitar 2 jutaan lebih. Nyampe kali mungkin 2.500.000 ya guys. Oke, tanpa berbasa-basi langsung saja kita buka ya guys. Oke, dan ini susah bukanya. Oke ya, karena ini handphone second jadinya tadi agak susah bukanya. Nah ini dia, ini ada buku petunjuk pemakaian ya guys ya. Tidak usahlah kita baca-baca ya, karena ini memusingkan banyak sekali. Kita langsung taruh saja. Dan ini bagaimana cara ambilnya, langsung saja kita tumpahkan ke tangan ya. Kita sisihkan dulu. Kita lihat bagian dalamnya ada kepala charge-nya masih ori ya guys ya. Oh, udah ada tanda-tandanya di sini. Tanda-tanda lama ini ya guys ya. By the way, Oppo K3 ini tuh rilis tahun 2019-an ya guys. Terus ini juga ada kabel charge-nya tipe Type C. Oke, untuk charge-nya sih masih ori ya guys ya. Ya sudahlah ya. Bersyukur aja gitu ya. Langsung kita fokus ke handphonenya. Well, karena ini handphone second, makanya kita cek dulu untuk bodi sekeliling ya guys ya. Untuk bodi sekelilingnya sih memang ada den-den kecil ya guys ya. Tapi menurut gue ini masih worth it aja sih ya guys ya. Oke, kita lihat untuk bodi sekelilingnya. Ini sih terbuat dari plastik ya guys ya. Kemudian seperti biasanya ini ada tombol on off-nya. Ini ada SIM card-nya di atas tombol on off. Kemudian masih ada jack audionya guys. Juga charge-nya tipe Type C. Ini speaker di sebelah sini. Kemudian tombol volume up and down. Nah, yang bagian atas ini dia ada pop-up kameranya guys. Itu kan yang menarik dari Oppo K3. Next, bagian belakang. Nah, ini kameranya ada dua aja guys. Kecil-kecil, no gimmick-gimmick, tapi bisa diadu untuk hasilnya. Nanti langsung aja kita cek untuk hasilnya ya. Oke, bawahnya ada lampu LED. Kemudian ada tulisan Oppo seperti ini ya. Kalau untuk fingerprintnya sih nggak ada di sini ya guys, karena ini udah pakai fingerprint in display. Langsung aja deh kita nyalakan dan setting-setting. Oke. Welcome back Oppo E3 di channel Gadget Pahlawan. Sebenarnya kita tuh kangen banget sama Oppo K3 ini ya. Jadi ini tampilan awalnya Oppo K3. Dan for your information aja, dulu kita pernah compare ini yang namanya Oppo K3 dengan Samsung A50 yang biasanya saya pakai sehari-hari. Dan untuk Samsung A50 saya itu agak tertinggal ya. Bukan agak sih, sebenarnya tertinggal gitu ya. Jadi untuk Oppo K3 ini ya guys, dia itu RAM 6, ROM 64, tapi dia di sini tidak tersedia kartu memory card. Jadi tidak bisa diekspansi dengan kartu memory card ya. Dan untuk wifi dan sinyalnya sudah dapat ya guys. Jadi no begal-begal IMEI ya. Jadi ini handphone resmi tanpa begal-begal ya. Ini dia tampilan awalnya dan kita coba cek ya. Tadi gue bilang untuk fingerprints-nya kan ini udah fingerprint in display gitu ya. Jadi kita cek. Responsif banget guys, oke? Sekali lagi ya, biar mantap gitu. Nah, responsif banget ya. Next, langsung saja kita masuk ke pengaturan. Oke, kita masuk ke pengaturannya. Dan dulu itu waktu kita beli 7 bulan 8 bulan yang lalu, itu tuh untuk Oppo K3 ini sudah Android 11. Dan di sini juga sama ya guys, tetap Android 11, versi Android 11-nya ya. Oke, dan juga untuk UI-nya dia pakai versi Color OS 11.1. By the way, untuk
versi Color OS 11.1 itu yang paling kita sukai ya. Sekarang kita akan lihat ke pembaharuan perangkat lunaknya, apakah dia masih dapat update. Oke, kalau di sini integrates the April 2022 Android. Jadi dia terupdate terakhir itu 2022 ya, bulan April. Jadi menurut gue ini masih oke punya loh untuk Oppo K3 ini, karena biasanya Oppo tuh jarang kasih pembaruan untuk handphone yang lama, tapi untuk Oppo K3 ini masih dapat pembaruan. Dan tadi yang gue bilang untuk perangkat lunaknya Color OS 11.1 Android 11 ini tuh paling suka sih menurut gue tampilannya. Karena apa? Untuk tampilannya itu tuh banyak banget bisa dipersonalisasikan. Nah ini kayak tampilan layarnya, kayak animasi sidik jarinya itu bisa bisa kita pilih-pilih gitu guys, sesuai dengan selera. Apalagi kalau menurut gue buat cewek-cewek gitu ya, yang mau handphonenya kelihatan cute gitu, cocok banget deh ini ya. Terus bentuk ikonnya, warnanya itu bisa kita pilih, kita perbesar, kita kecilkan gitu ya. Jadi banyak banget yang bisa bikin handphone ini tuh kelihatan jadi kreatif karena kita bisa personalisasikan. Keren deh pokoknya. Oke, langsung aja selanjutnya kita masuk ke kualitas layar dari Oppo K3. Nah ini dia guys tampilan awal ya, tampilan layar dari Oppo K3 ya. Untuk tampilan layarnya menurut gue sih ya, walaupun di sini untuk dagunya itu kelihatan lebar, tapi minimal jidatnya itu nggak ada notch-nya. Jadi tuh lega banget gitu loh ngelihatnya. Dan guys untuk tipenya sendiri, Oppo K3 ini sudah berjenis AMOLED ya. View angle-nya juga luas nih guys. Jadi nyaman banget loh dilihat oleh mata. Nah, kalau untuk size-nya sendiri dia 6,5 inch, 104,8 cm persegi, 85,5% screen to body ratio. Resolusinya 1080 x 2340 pixels. Kemudian 394 ppi density dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass. Gimana nih menurut mata kalian memandang? Nyaman nggak untuk Oppo K3 ini? Kalau gue sih oke-oke aja buat Oppo K3 ini. Oke guys, kalau untuk audionya sendiri ya, Oppo K3 ini walaupun dia cuma single speaker aja di sini mono ya guys, tapi menurut gue untuk suaranya itu masih enak banget didengar. Selain keras, dia tuh kayak ada efek surroundnya gitu loh guys ya. Jadi tuh keras dan ada surroundnya itu membuat kita tuh lebih nyaman untuk mendengarkan. Hampir mirip dengan Mi 9 ya. Jadi tuh menurut gue kualitasnya nggak kalah dengan handphone zaman sekarang yang cuma menang keras doang. Tapi ini selain keras juga ada surroundnya, walaupun cuma single speaker aja. Dan menariknya lagi masih ada si 3,5 mm headphone jack. Jadi not bad. Siapa yang di sini pernah kena genjutsunya mbak-mbak SPG Oppo? Untuk sekarang saya akan coba mempengaruhi Anda tapi dengan tipe HP Oppo yang benar-benar worth it di tahun 2022 ini. Ya, Oppo K3. Huruf K emang diciptakan oleh Oppo untuk HP-nya yang berspesifikasi tinggi tapi dijual di harga kelas menengah. Ya, sebagai opsi Oppo Reno lah jika teman-teman belum punya budget di sana. Oppo K3 lahir di tahun 2019 membawa spesifikasi Snapdragon 710 10nm octa-core, GPU Adreno 616. Dapur pacu ini jika diadu dengan adik-adiknya tipe Oppo terbaru di kelas harga 2 jutaan lumayan cukup jauh bos. Dari segi tampilan Oppo K3 sudah terupdate ke Android 11 Color OS 11.1 dengan personalisasi yang simple tapi kaya akan fitur.
Kamera motorized pop-up jadi jualan utama Oppo K3 beresolusi 16 megapiksel f2.0 untuk hasilnya maksimal bagus untuk kamera depan. Dan untuk kamera belakang terdapat dua modul kamera, wide 16 megapiksel f2.0 dan 2 megapiksel depth atau bokeh. Videonya bisa menangkap momen up to 4K 30 fps yang mana di sistem videonya juga dipersenjatai gyro edge juga. Mantap bener! Gimana? HP Oppo yang saya tawarkan tidak menjebak Anda bukan? Hehehe. So guys, kesimpulannya untuk unboxing Oppo K3 ini, untuk unit Oppo K3 ini ya. Yang pertama ya, ini kan tadi kita sudah download dan kita sudah setting-setting beberapa aplikasi, download beberapa aplikasi di sini, dan ternyata di sini ada aplikasi bawaannya dong, radio FM. Ini perlu kita apresiasi guys, karena zaman sekarang enggak banyak handphone yang tersedia radio FM seperti ini. Walaupun kalau mau ditanya dipakai atau nggak dipakai, tapi setidaknya kita apresiasi lah ya. Karena kalau waktu kita nggak punya kuota kan lumayan bisa dengerin radio FM gitu kan ya. Jadi patut untuk diacungi jempol. Dan juga selain itu ya guys ya, untuk Snapdragon-nya sendiri dia kan pakai Snapdragon 710. Dimana sebenarnya Oppo itu jarang banget loh untuk kasih chipset itu Snapdragon, apalagi ini Snapdragon 710. That's why untuk kualitas layar, audio itu sebenarnya nggak ada masalah guys. Cuma yang jadi ciri khas dan juga menurut gue bisa jadi kelemahan juga untuk si Oppo K3 ini adalah ini dia guys, kamera pop-up-nya guys ya. Jadi untuk kamera pop-up-nya ini bisa jadi kelebihan yang dimiliki oleh Oppo K3, tapi juga bisa jadi kelemahan. Kenapa guys bisa jadi kelemahan? Karena ini kan dia sifatnya motorik gitu ya guys ya, motor gitu ya. Jadi dia bisa naik turun gitu ketika kita pakai buat selfie, WhatsApp gitu, dia bisa naik dengan sendirinya. Kalau sudah kita tutup dia turun dengan sendirinya. The problem is karena ini motor gitu kan ya, naik turun seperti ini tuh biasanya ada usianya guys. Kalau kita pakainya tidak pelan-pelan atau tidak menggunakan perawatan tertentu gitu kan ya, tidak hati-hati dalam memakainya, maka ini cenderung akan rusak, kena air, kena debu. Dan kalau sudah rusak, aduh sudah dong hilang ciri khasnya gitu ya. Yang ada kita nggak bisa gunakan kameranya. Walaupun tadi waktu kita uji coba untuk kameranya nggak ada masalah sih, untuk Oppo K3 ini tetap lancar-lancar aja untuk kamera pop-up-nya dan hasilnya oke punya. So menurut gue hasil dari unboxing Oppo K3 ini sesuai dengan namanya yang gue mau sematkan di Oppo K3, dimana K-nya itu yang pertama keren, yang kedua kece, dan yang ketiga guys harganya udah kere hore karena cuma 1.800.000 guys, dimana lagi dapat handphone Snapdragon 710, RAM 664, kameranya oke, layarnya AMOLED, suaranya walaupun mono tapi juga masih bisa diacungin jempol. Kameranya juga keren. Jadi buat teman-teman yang pengen beli, sok atau buruan cari aja yang Oppo K3 ya. Oke, sekian video unboxing dari gue. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye-bye guys.